Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 2017-210361. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Financial Experience terhadap Financial Management Behavior, dengan Financial Knowledge sebagai variabel mediasi dan usia sebagai variabel moderasi. Dengan tingginya pemanfaatan teknologi, masyarakat semakin mudah dalam mengakses e-commerce, sehingga tingkat konsumsi kadang sulit terkendali. Maka diperlukan kemampuan yang baik dalam merencanakan, menganggarkan, mengelola, mengendalikan, mencari, serta menyimpan dana keuangan sehari-hari yang dimiliki. Atau dalam kata lain, financial management behavior yang baik. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mencari tahu apa yang mempengaruhi financial management behavior demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak jarang terbentuk kesimpulan yang berbeda mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi financial management behavior, sehingga dirasa perlu untuk dilakukan penelitian mengenai financial management behavior. Dalam penelitian ini, judul yang saya gunakan adalah pengaruh financial experience terhadap financial management behavior dengan financial knowledge sebagai variabel mediasi dan usia sebagai variabel moderasi. Berikut adalah kerangka pemikiran yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Financial management behavior adalah kemampuan seorang dalam merencanakan, menganggarkan, mengelola, mengendalikan, mencari, serta menyimpan dana keuangan sehari-hari yang dimiliki. Financial management behavior berkaitan dengan tanggung jawab keuangan seorang terkait cara mengelola keuangan. Financial management behavior dapat dilihat dari 4 hal, yakni konsumsi, manajemen arus kas, tabungan investasi, dan manajemen kredit. Financial experience adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan atau pengambilan keputusan investasi untuk menentukan perencanaan dan pengelolaan investasi untuk mengetahui kegunaan manajemen keuangan saat ini dan di masa yang akan datang. Financial knowledge merupakan faktor dasar dalam pengambilan keputusan keuangan. Untuk bisa memiliki pengetahuan dalam hal keuangan, seseorang dapat mengembangkan financial skill-nya serta memanfaatkan financial tools. Financial skill merupakan keahlian dalam membuat keputusan keuangan seperti menyusun anggaran keuangan, menempatkan dana untuk investasi, dan lain sebagainya. Sedangkan financial tools merupakan alat yang dimanfaatkan untuk membantu membuat keputusan keuangan seperti penggunaan credit card maupun debit card. Lalu ada usia. Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seorang. Dalam hal penelitian ini dibagi menjadi 5 golongan. Financial experience merupakan perilaku belajar seorang dalam mengelola keuangan pribadi, sehingga seorang yang memiliki pengalaman finansial yang cukup dapat berperilaku lebih bijak dalam mengelola keuangannya dibanding orang pada umumnya. Howard dan Beverly berpendapat bahwa pengalaman keuangan dapat meningkatkan manajemen keuangan, sehingga terdapat pengaruh yang positif dari financial experience terhadap financial management behavior. Financial experience adalah kejadian yang dialami individu dalam banyak transaksi keuangan dengan pertimbangan yang cermat. Kejadian yang dialami ini, baik ataupun buruk, akan menjadi sebuah pelajaran bagi seseorang, dan pelajaran tersebut akan menambah pengetahuan mengenai keuangan khususnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi financial experience, maka semakin tinggi pula financial knowledge-nya. Pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior dilandasi oleh teori of planned behavior yang menyatakan bahwa seseorang dalam melakukan beberapa perilaku karena memiliki niat atau tujuan dalam melakukannya dengan dilatar belakangi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor informasi. Salah satunya pengetahuan keuangan. Ketika seorang memiliki banyak pengetahuan akan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, maka pengetahuan tersebut dijadikan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini adalah keputusan keuangan. Dengan begitu, keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hasil penelitian dari Ida dan Rita menunjukkan bahwa semakin banyak pengetahuan terkait keuangan, maka semakin baik keputusan keuangan yang diambil. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa financial knowledge berpengaruh positif terhadap financial management behavior. Dan yang terakhir, usia. Usia dalam penelitian ini dinyatakan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah adanya pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior. Semakin tinggi usia, maka pengaruh financial knowledge terhadap financial management behavior akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan dengan usia yang lebih matang, maka pengalaman seorang dalam hal ini mengelola keuangan akan semakin tinggi. Selain itu, dengan usia yang semakin tinggi, seorang akan memiliki tanggung jawab yang semakin besar pula. Adanya rasa tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga pada seorang berusia matang lebih tinggi dibanding seorang berusia muda. Dengan berdasarkan kerangka berpikir ini, maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut. Hipotesis pertama,
Financial experience berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Hipotesis kedua, financial knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap financial knowledge. Yang ketiga, financial knowledge berpengaruh positif signifikan terhadap financial management behavior. Dan hipotesis yang terakhir adalah usia moderasi mempengaruhi financial experience terhadap financial management behavior. Berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan survei study, yaitu menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner ini disebarkan secara online untuk kemudian diisi oleh responden yang memenuhi kriteria. Dengan kuesioner ini, peneliti dapat melihat tanggapan berdasarkan persepsi responden terkait variabel yang diteliti. Penelitian ini juga tidak terlepas dari keterbatasan, di antaranya adalah lokasi penelitian hanya dilakukan di kota Surabaya. Financial independent, variabel independen hanya menggunakan financial experience. Variabel independen, variabel mediasi hanya menggunakan financial management behavior, dan variabel moderasi hanya terdiri dari usia. Agar penelitian sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah dirancang, dibuatlah definisi operasional dari variabel yang akan diteliti beserta cara pengukurannya. Yang pertama, financial management behavior. Indikator financial management behavior dalam penelitian ini meliputi pertimbangan dalam pembelian barang, pembayaran tagihan tepat waktu, pencatatan pengeluaran bulanan, keseimbangan pemasukan dan pengeluaran, perencanaan anggaran keuangan, pengisian uang untuk tabungan atau investasi, dan membayar kewajiban atau utang tepat waktu. Pengukuran variabel financial management behavior dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang pengukuran skor 1-5. Yang kedua, usia. Pengukuran variabel usia menggunakan skala ordinal yang dibagi menjadi 5 kategori, yaitu usia 18-29 tahun, 29-39 tahun, 39-49 tahun, 49-59 tahun, dan usia lebih dari 59 tahun. Lalu financial experience. Indikator yang digunakan untuk mengukur financial experience dalam penelitian ini adalah financial experience dalam produk perbankan, financial experience dalam pasar modal, financial experience dalam produk pegadaian, financial experience dalam produk asuransi, financial experience dalam produk dana pensiun. Pengukuran variabel financial experience menggunakan skala rasio, yaitu dengan membagi total jawaban ya terhadap total pertanyaan lalu dikalikan dengan 100. Pengukuran frekuensi skor rasio pada variabel financial experience dikategorikan dalam 3 kategori. Yang A lebih besar dari 25 termasuk kategori rendah. Kemudian 25-50 kategori sedang dan lebih besar dari 50 kategori tinggi. Lalu financial knowledge. Dalam penelitian ini, financial knowledge diukur dengan variabel berikut. 1. Pengetahuan tentang tabungan dan investasi. 2. Pengetahuan tentang pentingnya anggaran keuangan. 3. Pengetahuan tentang asuransi. Dan pengetahuan terkait utang. Pengukuran variabel financial knowledge menggunakan skala rasio dengan membagi total jawaban ya dengan total pertanyaan lalu dikali 100. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di kota Surabaya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling karena bertujuan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah warga yang berdomisili di kota Surabaya dan memiliki penghasilan. Untuk memudahkan penelitian dalam menjangkau sampel, maka digunakan convenience sampling dalam penelitian ini. Dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah partial least square atau PLS. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.